Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu, masih semangat belajar? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Sebelumnya anak-anak ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan terperinci. Objek pada teks deskripsi dapat berupa keadaan alam, misalnya pantai, gunung, orang, hewan, dan lain-lain. Tujuan teks deskripsi tersebut adalah menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan langsung objek dengan terperinci. Informasi dalam teks deskripsi mencakup hal-hal seputar objek tersebut. Sebagai contoh, teks deskripsi sering muncul dalam cerita tentang pengalaman, cerpen, dongeng, maupun puisi. Sementara teks deskripsi mempunyai 3 struktur. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum, yakni bagian yang mengenalkan objek yang akan digambarkan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penggambaran aspek-aspek dari objek itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau kesan-kesan. Di samping itu, bagian teks deskripsi sering pula diakhiri dengan kesan-kesan tertentu, misalnya berupa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan. Sekarang mari kita dengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman tak
Setelah kita mendengarkan lagu tersebut, kita bisa membayangkan bagaimana keindahan negeri kita ini dengan nyiur yang melambai, dengan pepohonan. Kita melihat keindahan pantai. Seperti itulah penggambaran berdasarkan objek yang diceritakan dalam nyanyian tersebut. Selanjutnya, kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata penggantinya atau kata ganti persona. 2. Menggunakan kata kopula seperti adalah, merupakan, yaitu kata-kata itu digunakan dalam mengenalkan objek. 3. Banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Misalnya, melompat, mengibas-ngibas, berdiri. 4. Banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Ini berkaitan dengan kepentingan dalam memaparkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Kata-kata yang dimaksud adalah misalnya bening, putih, bersih, panjang, merah, pintar, tinggi, rendah, dan lain-lain. Oke anak ibu semua, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harapkan anak ibu paham dengan apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas contoh struktur teks dan aspek kebahasaan dalam teks deskripsi. Terima kasih dan tetaplah terus bersemangat dalam belajar.